sebenarnya budget modifikasi keseluruhan motor lu ya, itu kalau di total sekitar Project Thank You kali ini, kalau biasanya Katros itu ngemodifin motor subscriber, di episode kali ini kita ngemodifin motor sesama konten kreator. Yap, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Roy Ricardo. Gimana? Kerak gitu ya? Ya, Mas Roy Ricardo ini punya channel YouTube namanya KRTV. Dan basic motornya dari Mas Ricardo ini adalah Lambretta cuy. Dan motornya ini termasuk baru ya. Tapi walaupun motornya baru, permintaannya Roy ini bikin pusing cuy. Sebenarnya bahannya sih simple ya, tapi request ini gokil banget sih. Bikin semuanya itu jadi kalang kabut. Tapi sebelum project ini kita mulai, gue mau ngasih tahu dulu sesuatu nih. Bahwa di Project Thank You kali ini, tim Katros nggak sendirian, tapi video kali ini didukung penuh oleh Yuasa. Ngomongin Yuasa, di motor Lambretta ini juga gue pakein aki Yuasa cuy. Karena udah pasti paling awet sih di antara aki lain. Dan kalau lu beli aki Yuasa MF motor, aki sama botol air zurnya terpisah. Selain lebih fresh, juga umur aki lebih awet pastinya. Nah, khusus untuk aki motor Lambretta ini, gue menggunakan aki Yuasa impor tipe YTZ10S. Yang kebetulan sudah terisi aki zur sehingga tinggal pasang dan pakai. Oke, kita balik lagi ya. Jadi kemarin motornya itu langsung dikirim ke Katros cuy. Dan motornya langsung kita serah terima. Oke, di samping gue sekarang sudah ada nih. Orang ini tunggu-tunggu akhirnya landing juga di Katros Garage berserta motornya yang nampaknya tidak pernah dipakai. Gue mau nanya dulu dong, ini lu beli motornya sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya gue beli motor ini buat anak gue. Oke, anak lu emang udah bisa naik motor? Belum, umurnya kemarin waktu gue beli baru mau setahun. Enak juga jadi anak lu ya? Udah dibekelin ya? Kalau sekarang kan lu punya motor, apa tuh? Vespa Spartan. Vespa Spartan itu kan sekarang harganya naik kan. Nah, gue tuh kebayang, ini pasti someday, 20 tahun lagi, pasti jadi barang yang antik lah. Jadi antik. Makanya gue beli dari sekarang, gue keep, gue pengen nanti anak gue kalau udah cukup waktunya untuk naik motor gitu ya, gue kasih buat dia gitu. Nah, jadi konsepnya adalah sembari nunggu anaknya cukup umur untuk naik motor, di custom dulu. Sebenarnya gue nggak mau custom. Iya. Karena gue mau mempertahankan originalitasnya. Gue nyari referensi Lambretta itu rata-rata jatuhnya ke sport, cuy. Ke sport. Rata-rata pasti look up-nya ke Thailand. Iya nggak? Betul. Gue pengen apa ya, clean look kali ya. Clean look terus kayak surprise me. Gitu. Potong sasisnya. Oke, jadi misinya sebenarnya nanti gue customin motor lo. Customnya ringan, tapi gue berharap impact-nya secara visual akan wow gitu ya. Ya, jadi kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol ya, gue sama si Roy, akhirnya kita nentuin konsepnya gitu cuy. Intinya, request dari modifikasi motor Roy kali ini adalah tidak merombak atau merusak bagian part standarnya. Karena tujuannya Roy punya motor ini adalah untuk investasi cuy. So, beberapa rombakan yang kemarin udah gue lakuin di motor ini ya, sifatnya itu tidak merombak original. Salah satunya itu adalah bagian velgnya. Ini bagian velgnya gue pasangin wheel dop. Ya sebenarnya di awal-awal gue masih nggak tahu ya konsep apa yang cocok buat si Lambretta ini. Tapi di tengah progres, akhirnya gue kepikiran bahwa gue pengen bikin motor ini dengan konsep European Cargo Scooter. Jadi kayak motor kargo tapi pakai motor Itali gitu, yang biasanya pakai motor Jepang. Nah biasanya motor kargo itu ada boxnya di bagian belakang. Gue pengen pasangin box itu. Tapi sebelum boxnya bisa dipasang, terlebih dahulu kita harus bikin back rack-nya dulu.
Ini behel belakangnya sebenarnya belum jadi ya, tapi gue baru nyadar sesuatu nih cuy. Jadi untuk posisi boxnya itu, gue pengen posisinya tuh nggak terlalu ke belakang, tapi tepat berada di posisi boncengan belakang atau jok belakangnya gitu, biar nggak kelihatan kayak magic jar gitu kan posisinya di belakang. Nah cuman di sini gue baru sadar bahwa kalau posisinya di situ, joknya itu nggak bisa kebuka gitu kan. Nah kalau joknya nggak bisa kebuka, otomatis nggak bisa ngisi bensin. Di sini sebenarnya bisa sih diakalin, yaitu bagian joknya yang kita custom. Tapi balik lagi, karena si Roy nggak pengen bagian original di motor itu dirusak, walhasil untuk bagian joknya kita jiplak nih cuy. Kita harus bikin kopiannya supaya bisa dirombak atau diapa-apain gitu. Nah ini joknya udah beres ya, kita udah pasangin di motornya, baru deh bagian behel atau back rack-nya itu buat masang boxnya itu bisa kita lanjutin lagi progresnya. Dan untuk bagian boxnya ini gue pakai produk aftermarket, gue beli di toko online, sebenarnya bukan buat motor, tapi kita modifikasi dikit supaya bisa dipasangin dengan aman di bagian belakang motor. Oh iya, awalnya box yang gue pilih itu warnanya coklat cuy. Tapi setelah gue lihat-lihat, akhirnya di menit-menit akhir gue ganti jadi warna hitam supaya kelihatan lebih monoton atau nggak terlalu banyak warna gitu cuy nantinya di motor ini. Ya, bagian akhir itu adalah bagian bodinya nih cuy ya. Nah, di sini gue bingung sih sebenarnya ya, gimana caranya untuk munculin identitasnya Roy di motor yang sebenarnya di bagian bodinya itu nggak boleh diwarnain apa-apa atau warnanya itu harus tetap standar. Pilihannya sih sebenarnya bisa aja lewat dekal. Dan akhirnya tim konten gue kemarin ngasih masukan bahwa logonya dari liquidnya si Roy aja. Nah, bagian bodinya udah beres tuh. Bodinya habis di dekal itu udah kita pasang-pasangin lagi. Nah, gue iseng sih sebenarnya ya, pengen coba mastiin bahwa motor ini hidup atau enggak gitu. Karena gue tahu banget ini motor nggak pernah dinyalain sama Roy. Karena waktu pertama kali datang ke sini motornya tuh debuan. Dan bener aja, pas gue mau nyalain, motornya ternyata nggak hidup. Penyebabnya tidak lain adalah akinya nih bro ternyata ya. Karena akinya itu nggak fresh bro, ya kan? Nggak kayak aki Yuasa yang selalu fresh. Ngomongin Yuasa, udah pasti paling awet di antara aki lain. Di motor Lambretta ini juga gue pasangin aki Yuasa cuy. Gua menggunakan aki Yuasa impor tipe YTZ10S yang kebetulan sudah terisi aki Zur sehingga tinggal pasang dan pakai. Oke, bagian terakhir banget nih cuy ya. Ini tim Katros tinggal ngerakit beberapa part yang di awal udah kita bikin, kita pasang di motornya. Oh iya, di fase akhir ini gue juga nambahin yang namanya front rack di bagian bodi depan Lambretta ini cuy. Biar konsep cargo scooternya makin dapet lagi. Itu dia proses pembuatan atau proses modifikasi singkat di motor Lambretta kali ini. Nah, sebelum motor ini gua serah terima sama si Roy Ricardo, gua pengen ngajak kalian untuk ngelihat hasil akhirnya. Seperti apa hasil akhirnya? Langsung aja. Ini dia, Lambretta milik Roy Ricardo, KW version. Ya, yoy. I'm about my pledge, I'm decked up on blue bills and I won't stop until the cash look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bull. Quit to save my peace, I'm so after school special. She brainy but them jeans looking like paint. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Lambretta yang udah dimodif tipis-tipis nih cuy ya. Ini motor ini gue kasih nama konsepnya itu adalah European Cargo Scooter. Wah, elah. Seperti apa detail bahannya? Langsung aja kita lihat dimulai dari bagian kaki-kakinya nih. Let's go. Di bagian ban nih cuy ya. Bawaan aslinya si Lambretta, ukuran bannya itu gua upsize satu tingkat cuy. Dimana sekarang ini udah menggunakan ban Kenda dengan tipe dual purpose. Jadi dia ban ulirnya itu agak kasar. Dan ukurannya ini yang depan 120/70 ring 12. Dan yang belakang itu ukurannya 130/70 ring 12. Lalu di bagian velgnya sendiri kalau kalian lihat sekarang udah gua pasangin wheel dop. Nah, dimana wheel dop ini gua pakai bahan aluminium.
Sebenarnya velg aslinya Lambretta menurut gua udah cukup oke tampilannya ya gitu. Cuman karena emang bentuknya itu terlalu detail, jadi saat motornya parkir juga nggak terlalu kelihatan outstanding gitu kan. Nah setelah dipasangin wheel dope ini makin kelihatan kece gitu, culture gitu cuy. Wheel dope-nya gue pasang depan belakang, bahannya aluminium tadi gue udah bilang ya. Dan wheel dope ini gue pesan langsung sama teman gue, David Sutur, spesialis wheel dope aluminium untuk motor dan mobil, yoyoy. Ya jadi karena ini konsepnya adalah skuter kargo gitu ya, jadi gue pengen semaksimal mungkin memanfaatkan ruangan kosong di motor ini untuk bisa dijadiin bawa barang gitu kan ya. Tak terlepas dari bagian depan yang gue pasangin front rack. Nah sebenarnya front rack yang gue pasangin di Lambretta ini aslinya buat motor Vespa cuy. Ini kemarin gue dapat dari Angga, spesialis PX, dan gue lihat-lihat konstruksinya kayaknya bisa nih diterapin di Lambretta gitu kan. Dan bener aja nih ternyata memang masih aman banget buat dipasangin di bodi depannya Lambretta. Dan kemarin pemasangan ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kita cuma tinggal motong bagian bracket dudukan supporting yang bagian bawah ini besinya jadi lebih pendek. Karena kalau misalnya langsung dipasangin di Lambretta tanpa ada penyesuaian itu jadi posisi front rack ini jadi agak nungging ke atas gitu cuy. Danga sih, bukan nungging, danga ke atas gitu ya. Ini merek front rack-nya dari Holicon, simple bentuknya. Dan ini juga katanya sih produk terbaru yang dijual di spesialis PX nih cuy. Karena desain front rack sebelumnya tuh dia ada kayak lipetan di depannya gitu kan. Dan ini diklaim front rack yang modelnya lebih simple gitu cuy. Dari depan sekarang kita pindah ke belakang nih cuy. Nah seperti bagian depan, yang belakang juga gue pasangin rear rack juga, cuman gue tambahin box. Nah boxnya ini sebenarnya gue beli di toko online. Bentuknya gue suka ya, dia agak taktikal, nggak terlalu kelihatan kayak box kontainer yang buat barang-barang gitu. Dan ini bisa dilipat gitu cuy. Jadi kalau misalnya lagi nggak pengen pakai boxnya bisa dicopot dan bisa dilipat sampai simple. Nanti kita coba lipat ya. Dan untuk supaya si box ini bisa kepasang di bagian bawahnya, Tim Katros juga kemarin udah bikinin rear rack-nya itu cuy. Sebenarnya modelnya simple dan supaya si box ini bisa terpasang dengan aman di rear rack-nya itu, kita juga pasangin klemnya di bagian samping. Biar kalau misalnya mau dibuka juga gampang. Karena bukan apa-apa cuy. Ketika mau isi bensin, si Lambretta ini tetap harus buka bagian joknya gitu kan. Jadi ya kita desain sesimpel mungkin gimana caranya, looks-nya dapet dan ngisi bensin juga nggak terlalu sulit gitu. Tadinya sempat mau dibikin yang buat diseret ke belakang gitu cuy ya. Tapi akibatnya boxnya ini posisinya nanti jadi agak ke belakang lagi, agak mundur. Dan menurut gue itu kurang oke gitu ya. Kalau boxnya itu terlalu ke belakang. Jadi kayak magic jar gitu kan ya. Jadi ya udah, gue tetap mau di posisinya agak masuk ke dalam, agak ke depan gitu cuy. Cuman resikonya itu, kalau mau isi bensin, ini harus dicopot dulu. Nah, kalau mau copot, kita cuma tinggal buka pengaitnya aja. Ada 4 biji. Di sisi samping. Cek, cek. Sini. Udah beres, tinggal diangkat. Nah, lepas dia. Kalau mau dilipat, ini boxnya juga tutupnya ada kuncinya, nggak bisa dibuka. Jadi ini tinggal diklik dulu, baru bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka nih cuy. Kalau mau dilipat, tinggal dibuka lagi pengunci sampingnya. Ini buka. Nah, ini dia. Tuh. Ya kan, jadi kecil banget kayak gini. Jadi simple. Nah, bagian rear rack ini sebenarnya kita bikin simple ya. Cuman kotak gini doang. Kekuatan dari rear rack ini kita ambil dari dudukan behel belakang sebenarnya. Sama ada 2 baut sebenarnya. Aslinya kayaknya nggak ada bracket apa-apa sih. Cuma karena di sini penopangnya cukup kuat, jadi kita akhirnya ngambil supportnya juga di bagian belakang sini. Tadi ya, supaya box itu bisa kepasang, akibatnya kita harus sedikit memodifikasi bagian joknya nih cuy. Dimana bagian joknya seperti kalian lihat sekarang, bagian belakangnya ini udah jadi lebih tipis dibandingin dengan bagian depannya. Dan ini joknya full custom. Jadi bagian bawah alas joknya itu juga kita udah nggak pakai standarnya. Kita udah jiplak joknya, pakai fiber juga bahannya. Sampai ke bagian bracket-bracket detail ini ya. Ornamen-ornamen di bawaan aslinya Lambretta juga kita pasangin tetap biar kelihatan kayak ori. Busa joknya juga kita setup ulang sampai ke bagian kulitnya kita ganti. Kalau nggak salah warna asli kulitnya tuh kemarin apa ya? Hitam ya? Merah ya? Merah marun kita ganti jadi coklat biar nggak terlalu banyak warna sebenarnya di motor ini ya. Kurang lebih seperti ini.
Jadi ya bagian joknya walaupun kita custom, tapi sebenarnya ini bukan jok bawaan standarnya karena requestnya dari Roy kemarin, dia pengen motornya tetap harus ori dan barang orinya nggak boleh dirusakin atau di custom. Ya bagian terakhir gue ngomongin grafis di motor ini cuy ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin modifikasi, hal yang paling bikin motor itu kelihatan beda adalah permainan warna di bagian body-bodinya gitu kan. Kalau kalian nggak pengen ribet tapi pengen langsung kelihatan tampil beda gitu ya, ya udah segampang kalian repaint aja body-bodinya. Motor kalian tuh langsung kelihatan beda banget gitu. Nah, cuman beda nih di motor si Roy karena emang ini buat investasi, otomatis bodinya itu bahkan sampai warna bodinya itu harus dipertahankan seoriginal mungkin. Nah, di sini solusinya gue coba main dekal. Dan motif dekalnya ini gue ambil dari logo vape atau liquidnya si Roy ya, yaitu KW. Emang ini patternnya seperti ini. Dan gue lihat karena emang patternnya si Roy ini mencoba bermain di image yang luxury, cielah luxury. Akhirnya ya udah gue terapin lah pattern itu di beberapa posisi yang bikin motor ini ya mudah-mudahan kelihatan lebih elegan juga gitu ya. Pertama ada di bagian depan, dasinya itu sendiri, terus di bagian tutup dek tengah, sama sedikit stripping di bagian bodi samping. Dan ini semua dekal, jadi kalau misalnya dicopot ya warna orinya tetap bisa balik lagi gitu seperti semula. Terus biar nambah bling-blingnya gitu ya, karena kan si Roy ini rapper katanya. Gimana suaranya? Terak gitu. Gimana? Ya gitulah pokoknya. Nah ini gue tambahin beberapa sentuhan di beberapa bagian itu warna gold ya. Pertama di bagian spion, ini gua lapis chrome gold. Terus di bagian dasi depan, airflow-nya itu ya, chrome gold juga. Sama di bagian cover knalpot yang gua chrome gold juga. Ya sebenarnya detail-detail ya cocok lah yang buat dipakai untuk harian. Nggak terlalu mencolok, tapi kelihatan menarik gitu di jalan. Oke bro, sekarang gua mesti balikin lagi. Gue mau masangin boxnya dulu, balikin seperti semula. Kenapa? Karena motor ini mau kita antar ke IMS di Kemayoran. Dan rencananya di sana juga motor ini bakal gue serah terima langsung ke Roy Ricardo. Apakah dia suka dengan motornya? Apakah ubahannya yang simple ini menurut dia memang terlalu simple? Jadi dia kayak biasa aja. Gue kira lu bakal kayak gimana, nggak taunya gini doang gitu. Ya nggak tahu juga, mendingan langsung aja nih gue rakit dulu. Kita kirim motornya ke IMS. Let's go. Lu boleh lihat chatnya, nggak ada sama sekali desain dikirim sama mereka. Apa? Hah? Oke, apa? Vespa. Gerak. Oke, udah hitung deh. 1, 2, 3. Pertama kali gue lihat kaget ya, karena nggak nyangka konsepnya seperti ini, ya kan? Gue jujur nggak tahu apa-apa tentang motor ini, mau dimodif kayak gimana, terus juga mau diapain gue nggak tahu sama sekali. Jadi ini benar-benar surprise dan gue cukup puas sama hasilnya gitu. Nantinya mungkin dipakai buat beli nasi bebek, buat jualan liquid, ya kan? Karena Ateng sangat baik sekali. Sudah membuat box di belakang nih ya. Ini boxnya kayak box-box yang ada di Jepang gitu loh. Karena biasanya kan di Jepang ada buat kargo. Kalau di Jepang biasanya Honda ya. Ini Lambretta, Itali punya bro. Bagian yang paling saya suka penempatan livery KW-nya karena saya narsis ya. Pas menurut gua. Ini ada saingan nih, Vespa X Dior, Lambretta X KW nih. bisa dagang nih gua nih. Bisa dagang nih kita nih. Wih, ini gue yakin kalau dimalingin orang gampang nyari ya. Jadi terakhir gua main ke tempat ke rumah lo, ini motor berdebu. Akinya soak, nggak dihidupin. Nah sekarang nih motor udah hidup, lu pakai. Beneran ya?
Oke bro, aman ya? Aman. Oke? Aman. Aman. Aman, bener. Jadi kan? Jadi motornya. akhirnya jadi juga. Terakhir masalah budget nih cuy. Hah. Gue mau ngomongin budgetnya. Kalau gue ngomongin budget di motor lo, gue nggak bawain quotation lagi sebenarnya. Quotation ya? Iya, gue nggak bawa lagi. Nggak ada yang gratis di dunia ini anak muda. Betul. Dia bingung. Yang gratis itu cuma Apa? napas Iya, napas. dari Tuhan. Iya, betul. Oke, jadi kalau di total sebenarnya budget modifikasi keseluruhan motor lu ya, sembari gua benerin listrikannya juga. Listrikan ya. Karena kemarin mati kan. Mati. Itu kalau di total sekitar 15 jutaan. 15 jutaan ya? 15 jutaan. Oke. Bikin wheel dop sih yang paling mahal sih emang. Wheel dop paling mahal? Serius lu? Wheel dop paling mahal. Katanya sepele ya? Sepele, depan belakang sama sampai ke velg belakang juga kan soalnya. Oke, wheel dop itu berapa? Wheel dop itu sekitar 3 jutaan. Wheel dop tuh? 3 jutaan, terus bannya ganti, terus ada front rack, Oke. terus ada box, ada jok. Jok juga lumayan ribet karena kan orisinilnya gue simpan. Oke. Jadi kalau lo mau balikin standar bisa. Bisa ya? Gitu. Oke. Jadi tuh totalnya kurang lebih 15 juta. Tapi karena ini project thank you, lu nggak perlu bayar, lu cuman tinggal bilang, Thank you. yoi, aman ya. Mantap. Yoi, sip, thank you, bro, ya. buat Katros Oke, bro, Garage. ya. Thank you buat Ateng. Sukses selalu dan Aman. tetap menyala. Yoi. Gerak. Wih, itu dia. Coba bisa nggak? Gerak. Ya, itu dia sesi proses serah terimanya ya kemarin di IMS 2024. Semuanya happy. Oh ya, kemarin gue udah milih 2 pemenang cuy. Satu dari TikTok dan satu lagi dari video YouTube yang pelek palang 1 nih cuy. Nah, dan 2 orang pemenang itu adalah ini dia. Selamat kepada para pemenang, semoga hadiahnya bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan satu lagi nih cuy, untuk the next project thank you, kira-kira kalian punya masukan motor apa lagi yang bagusnya atau enaknya gua modifin? Atau motor siapa yang bagusnya gua modifin ya? Kalian juga jangan lupa subscribe, karena kenapa? Siapa tahu the next project thank you adalah motor kalian yang kepilih. Yoi, kapan lagi kan? Punya motor dimodifin gratis sama tim Katros. Oke, gua rasa udah cukup. Videonya langsung aja gua tutup seperti biasa. Gua Ateng dan 2 orang di belakang gua, Katros, lagi kerjain motor. Kita bertiga cabut. Peace.